perkenalkan, nama saya Brigita dari tingkat 1B. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian pemeriksaan fisik yang saya lakukan. Selamat menonton. Persiapan yang harus kita lakukan sebelum memasuki ruangan pasien. Yang pertama itu adalah persiapan perawat. Perawat harus mengetahui dan memahami prosedur tindakan yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, persiapan pasien. Bina hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Terus jelaskan tujuan yang dilakukan untuk pemeriksaan. Selanjutnya, selama melakukan pemeriksaan, tetap berikan penjelasan kepada pasien. Selanjutnya, pastikan setiap instruksi kepada pasien itu tiap langkah sopan dan jelas. Selanjutnya adalah persiapan lingkungan. Tutup semua tirai atau pintu di semua tempat yang dilakukan pemeriksaan. Permisi. Iya. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya perawat Brigita yang akan bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabar baik. Boleh saya tahu namanya? Yamin. Oh, ada Bapak Yamin ya. Jadi hari ini Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Baik. Saya akan menyiapkan alatnya dulu. Bapak tunggu 5-6 menit. Terima kasih, Pak. Adapun alat yang harus kita gunakan dalam pemeriksaan fisik yaitu yang pertama adalah hammer, yang kedua itu mistar atau penggaris, yang ketiga ada stetoskop, yang keempat ada handscoon, yang kelima ada pen light, dan yang terakhir adalah bau-bauhan dan untuk perasa untuk digunakan kepada pasien. Pemeriksaan fisik kita wajib untuk membersihkan tangan terlebih dahulu dengan menggunakan 6 langkah. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, terakhir gitu. Permisi. Iya. Selamat pagi, Pak. Sesuai apa yang saya janjikan kepada Bapak bahwa saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada hari ini. Kita mulai dari pemeriksaan fisik bagian kepala atau rambut. Melihat mulai dari warna rambut, kuantitas rambut, tekstur dan lesi rambut. Jadi keadaan rambut pasien tampak berwarna hitam dan tidak berbau, kualitas rambut baik dan teksturnya juga lesinya baik. Dehidrasi kulit dahi selama 10 menit pada pasien. Maaf ya Pak, kita tekan selama 10 detik. Jadi kesimpulannya adalah hidrasi kulit pada Bapak normal karena tidak ada keterlambatan atau kembali dalam 5 detik. Nya adalah tes nervus 5 trigeminus. Yang kita cek itu adalah fungsi sensorik dan motorik pada pasien. Kita mulai dengan mengetes fungsi sensorik pada pasien. Permisi Pak, nanti jika saya menggoreskan kapas, tolong dibilang ya Pak yang mana yang bersentuhan dengan kapas. Bisa ditutup matanya? Bisa Pak. Baik. Jadi kesimpulannya fungsi sensorik dari Bapak tampak baik karena Bapak dapat merasakan goresan kapas yang digoreskan pada wajah.
Selanjutnya kita masuk di nervus kelima trigeminus, fungsi motorik. Kita memeriksa bagaimana kemampuan menggigit pada pasien. Pak, boleh bisa tolong menggigit? Setelah dilakukannya palpasi dalam fungsi motorik, dapat disimpulkan bahwa menilai kemampuan menggigit pada pasien dengan meraba tonus musculus mesisternnya baik karena dapat teraba. Kita masuk di palpebra, menginspeksi adanya edema pada pasien. Setelah dilakukannya pemeriksaan, tampak palpebra pada pasien tidak ada edema. Selanjutnya kita masuk di sklera dengan menarik palpebra pasien dengan menggunakan 2 jari. Maaf ya Pak, boleh ikut jari saya ke bawah. Di sini kita lihat ikteri pasien tampak putih atau kekuning-kuningan, dan di sini ikteri pada pasien itu tampak normal karena berwarna putih. Kita masuk di konjungtiva dengan menarik palpebra ke bawah, pasien melihat ke atas. Maaf ya Pak. Lakukannya pemeriksaan pada pasien, tampak konjungtiva normal atau berwarna merah, jadi tidak ada ademik. Kita masuk di tekanan intraokular dengan merasakan atau meraba tekanan intraokular pada pasien membandingkan bola mata kanan dan bola mata kiri. Maaf ya Pak, boleh ditutup matanya? Maaf Pak. Selanjutnya kita memeriksa nervus ketiga, yaitu oculomotoris, nervus 4 trochlearis, dan nervus 6 yaitu abdusen. Selanjutnya kita memeriksa kemampuan pergerakan bola mata ke segala arah, diameter pupil, dan refleks cahaya. Maaf ya Pak. Jari telunjuk saya Pak. Pupil dan refleks cahaya tampak normal, sedangkan pergerakan bola mata menggunakan jari telunjuk tampak normal karena bola mata pasien dapat mengikuti jari telunjuk ke segala arah. Selanjutnya kita masuk di nervus 2, yaitu optikus, yaitu dengan memeriksa ketajaman bola mata dengan menggunakan koran, buku atau majalah dengan font 12 dengan jarak 30 sampai dengan 40 cm pada pasien. Tolong saya membaca apa yang saya tunjuk. Jantung, infeksi, cahaya. Setelah dilakukannya pemeriksaan, tampak ketajaman mata pasien atau nervus optikus pasien tampak normal karena pasien dapat membaca dengan font 12 pada jarak 30 sampai 40 cm. Kita masuk di rongga hidung. Dari rongga hidung itu menggunakan spekulum atau pasien dapat membesarkan bola hidung, melihat ke dalam rongga hidung apakah ada benda asing, sekret hidung jernih, purulen atau ada pendarahan atau peradangan mukosa. Memeriksa spektrum hidung
di tengah atau tidak, ada benda asing atau tidak, sekret hidung, jernih, purulen, perdarahan, peradangan mukosa atau polip. Permisi Pak, bisa dikasih besar hidungnya? Lakukan pemeriksaan pada rongga hidung, tampak septum pada hidung pasien, tampak di tengah, tidak ada benda asing, dan tidak ada pendarahan, serta tidak ada polip. Nervus 1 olfaktorius dengan memeriksa pada hidung pasien dengan menggunakan bau-bauan. Jadi Pak, di sini ada dua bau-bauan. Yang pertama ada bau parfum, yang kedua ada minyak kayu putih. Bisa tutup matanya untuk mengetes penghirupan Bapak. Boleh disebutkan bau apa? Bau apa? Bau apa? Bau minyak. Setelah dilakukannya pemeriksaan, diketahui bahwa nervus 1 olfaktor pada pasien tampak normal karena pasien dapat membedakan antara bau parfum dan bau minyak. Kita memeriksa daun telinga, liang telinga, dan membran timpani. Yang pertama diperiksa itu adalah kanalis bersih atau tidak, berrasumen atau tidak, atau bernanah. Selanjutnya yang kita lihat itu adalah membran timpani yang utuh dengan baik, apakah memantulkan refleks cahaya atau tidak. Permisi Pak, boleh miringkan kepalanya? Permisi ya Pak. Daun telinga pada pasien tampak normal karena kanalisnya bersih, tidak bernanah, tidak berserumen, serta membran timpaninya memantulkan cahaya. Selanjutnya adalah nervus 8, yaitu vestibulo acusticus, yaitu fungsi keseimbangan dan fungsi pendengaran. Fungsi keseimbangan diperiksa dengan menyuruh pasien untuk duduk, apakah terhayung-hayung atau jatuh, berarti keseimbangan tidak baik. Lanjut ke fungsi pendengaran, memeriksa dengan menggunakan garpu tala dan mendengarkan gesekan kedua jari, tisu, atau rambut di samping telinga pasien. Boleh duduk sebentar. Pak, dengarkan bunyi yang saya getarkan pada belakang telinga Bapak dan di depan telinga Bapak. Apabila sudah tidak berbunyi, Bapak boleh angkat tangannya. Jadi setelah dilakukannya pemeriksaan pada nervus 8, fungsi vestibulo dan acusticus, fungsi keseimbangan dan pendengaran, dapat disimpulkan bahwa pasien dapat duduk dengan tidak terhayung-hayung dan fungsi pendengarannya normal karena pasien dapat mendengarkan lebih lama di depan telinga dibanding dengan di belakang telinga. Masuk di pemeriksaan hygiene rongga mulut, gigi gerigi, lidah, tonsil, dan pharynx. Bisa tolong buka mulutnya, Pak? Memeriksa adanya bau mulut, radang mukosa, dan adanya aptea atau sariawan. Memeriksa rongga mulut, diperiksa bau mulut, adakah radang mukosa, dan adanya aptea atau sariawan. Bisa buka mulutnya, Pak? Selanjutnya masuk di gigi gerigi. Bisa buka mulutnya, Pak? Karang gigi, keris, sisa akar gigi yang tinggal, perdarahan, atau benda asing atau gigi palsu. Maaf ya, Pak. Selanjutnya memeriksa ukuran besarnya tonsil.
Ukuran tonsil bisa dinyatakan dengan T0 apabila pasien telah mengalami operasi, T1 apabila ukuran normal yang ada, T2 apabila pembesaran tonsil tidak sampai garis tengah, T3 pembesaran mencapai garis tengah, dan yang terakhir T4 pembesaran melewati garis tengah. Tonsil diperiksa apakah ada peradangan atau tidak. Pak, boleh buka mulutnya? Keluarkan lidahnya, Pak. Kas keluar lagi. Baik, tidak ada peradangan dan ukuran tonsil berukuran normal atau T1. Masuk di nervus ke-9 yaitu glossopharyngeus, di mana kita memeriksa letak ovula pada pasien. Permisi Pak, boleh buka mulutnya? Keluarkan lidahnya. Jadi letak ovula pada pasien yaitu normal karena berada di tengah. Setelah itu kita lanjut di nervus ke-12 yaitu hipoglossus, di mana kita memeriksa dengan kemampuan menjulurkan lidah dan menggerakkan lidah, mendorong pipi ke kiri dan ke kanan. Permisi, boleh julurkan lidahnya? Oke, baik. Sekarang boleh dorong pipinya menggunakan lidah ke kiri. Ya. Baik, Pak. Jadi setelah dilakukannya pemeriksaan pada pasien, nervus ke-12 yaitu hipoglossus pada pasien, kemampuan menggerakkan lidah pada pasien dianggap normal karena pasien dapat menggerakkan lidah keluar dan mendorong pipi kiri dan kanan menggunakan lidah. Selanjutnya kita masuk di nervus ke-7 yaitu nervus facialis. Nervus facialis memiliki dua fungsi, yaitu fungsi motorik dan fungsi sensorik, di mana fungsi motorik memeriksa kemampuan mengangkat alis, mengerutkan dahi, mencucurkan bibir, tersenyum, meringis, bersiul, dan mengembungkan pipi. Permisi Pak, boleh mengangkat alisnya, boleh mengerutkan dahi, boleh mencucurkan bibir, boleh tersenyum, meringis, bersiul, mengembungkan pipi. Setelah dilakukannya pemeriksaan, tampak fungsi motorik pada nervus ke-7 yaitu facialis dapat normal karena pasien dapat mengikuti instruksi dari perawat. Jadi Pak, di sini saya akan mencobakan Bapak ada 3 rasa yang berbeda. Yang ini rasa manis, yang ini rasa pahit, yang ini rasa asam. Jadi Bapak akan menyebutkan jika saya cobakan ketiga rasa yang berbeda ini dengan menutup mata sambil menjulurkan lidah. Baik, yang pertama ya Pak. Manis. Yang kedua. Pahit. Yang ketiga. Asam. Baik. Lakukan pemeriksaan pada bagian nervus ke-7 facialis. Fungsi sensorik pada pasien dapat dikatakan normal karena pasien dapat merasakan segala rasa yang diberikan oleh perawat. Selanjutnya kita akan memeriksa kelenjar getah bening pada pasien. Palpasi adanya pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Lanjut pada nervus 10 yaitu nervus vagus, kemampuan menelan pada pasien. Permisi Pak, boleh angkat dagunya sedikit? Boleh menelan Pak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk di tekanan vena jugularis. Selanjutnya kita masuk di pemeriksaannya, memiringkan kepala pasien.
Permisi ya Pak. Mencari bendungan daerah supraklavikula dengan vena agar vena jugularis tampak jelas. Tampak vena jugularis. Lalu bendung daerah supraklavikula agar vena jugularis tampak jelas. Berikan tanda apabila vena jugularis sudah tampak jelas. Ukur jarak vertikal permukaan atas kolom darah yang ditemukan terhadap bidang horizontal yang melalui angulus Ludovici. Nilai normal JVP pada pasien adalah 2 cm air. Kita masuk di bagian toraks dan fungsi pernapasan. Jadi di bagian toraks dan fungsi pernapasan itu terbagi atas 4 bagian, yaitu adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Jadi pertama itu kita masuk di inspeksi. Jadi bagian pertama itu kita melakukan inspeksi. Amati bentuk toraks, apakah biasa atau normal atau ada kelainan seperti kiposis, lordosis, skoliosis, gibus. Apakah ada bentuk dada burung, bentuk dada tukang sepatu, atau bentuk kes. Setelah mengamati bentuk toraks pada pasien, dapat dikatakan bentuk toraks pada pasien itu normal atau biasa. Tidak ada kelainan seperti kiposis, lordosis, skoliosis, dan gibus. Dan bentuk dada pasien normal. Tidak ada kelainan seperti dada burung, dada tukang sepatu, dan bentuk kes. Baik, kita masuk di palpasi. Jadi di palpasi ini kita palpasi dinding toraks menggunakan seluruh telapak tangan dan menyuruh pasien mengucapkan 77. Baik Pak, permisi, bantu saya mengucapkan 77. 77. 77. 77. Sekali lagi ya Pak. 77. 77. 77. Setelah dilakukannya palpasi pada dinding toraks pasien, dapat dihasilkan bahwa getaran nafas pasien itu sama antara dinding antara dada kiri, dada kanan, dan di depan. Selanjutnya kita masuk di perkusi, mengetuk dengan jari tengah dinding toraks sekaligus batas-batas jantung dengan menilai suara yang ditimbulkan oleh perkusi, apakah senor, redap, atau pekak. Permisi ya Pak. Sonor. 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 Redup. Setelah dilakukannya pengetukan di pasien, kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi yang ditimbulkan oleh perkusi yaitu ICS 1, 2, dan 3 bunyinya adalah sonor, yang keempat itu mulai redup,
dan yang terakhir itu yang ICS 5 itu mulai sudah pekat. Jadi selanjutnya kita masuk di auskultasi. Mendengarkan pada dinding toraks dengan menggunakan stetoskop. Ada 3 suara yang ada di dalam pemeriksaan auskultasi. Yang pertama itu suara napas, yang kedua suara ucapan 77, dan yang terakhir adalah suara tambahan. Mendengarkan suara pada dinding toraks dengan menggunakan stetoskop. Apakah ada suara napas, suara ucapan 77, dan suara tambahan? Baik Pak, saya akan mendengarkan bunyi pada dinding toraks Bapak, yaitu suara napas dan suara tambahan. Tarik napas, pas. Tarik napas, pas. Tarik, pas. Tarik napas, pas. Tarik napas, lepas. Tarik, pas. Tarik napas, pas. Tarik napas, lepas. Pada pemeriksaan auskultasi, suara yang dihasilkan pada pemeriksaan ini adalah suara napas normal dan tidak ada suara napas tambahan. Selanjutnya kita masuk di jantung. Nah, dan di jantung ini juga terbagi 4 bagian, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pertama-tama itu kita masuk di inspeksi. Pengamatan mencari ictus cordis, yaitu denyutan dinding toraks karena pukulan vertikal kiri pada dinding toraks. Bila normal akan berada pada ICS pada linea medioclavicularis kiri selebar 1 cm. Sekarang kita masuk di palpasi. Palpasi ini pada ictus cordis, meraba ictus cordis dengan telapak jari 2-4 jari. Rasakan kekuatan dan tentukan lebarnya. Lalu hitung frekuensi heart rate selama 1 menit penuh serta diamati teratur tidaknya denyutan jantung. Setelah itu bandingkan HR dengan frekuensi nadi yang telah dihitung sebelumnya. Setelah itu ada tidaknya tahlil, yaitu getaran ictus cordis tidak lain ini adalah murmur. Setelah dilakukannya perabahan dengan menggunakan 4 jari, ictus cordis tidak tampak, namun dapat teraba. Dan setelah diamatinya, denyut jantung teratur. Selanjutnya kita masuk di perkusi. Pada pemeriksaan perkusi kita akan mengetahui batas-batas jantung. Permisi ya Pak. Sono. Redup. Setelah dilakukan pembagian batas jantung, dapat diketahui batas jantung pasien itu berada di ictus cordis 3 atau di garis linea sternalis bagian kiri. Selanjutnya kita masuk di auskultasi. Di auskultasi ini ada 5 bunyi jantung. Dibagi menjadi kutub aorta, kutub pulmonalis, kutub tricuspidal, dan kutub mitra. Dan dengarkan fase sistolik dan fase diastolik, serta dengarkan baik-baik suara tambahan yang berada pada fase
sistolik dan fase diastolik. Permisi ya Pak. Kutub aorta di ICS 2 linea sternalis kanan dan kutub pulmonalis berada di ICS 2 linea sternalis kiri, ICS 3 linea sternalis kiri, dan kutub tricuspidal di ICS 4 linea sternalis kiri, serta kutub mitral berada di ICS 5 linea medioclavicularis kiri. Selanjutnya mendengarkan fase sistolik dan fase diastolik. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, nafas. Kita masuk di pemeriksaan abdomen. Di pemeriksaan abdomen ada 4 kuadran yang harus kita ketahui dan 9 regio yang harus kita ketahui. Baik Pak, sekarang kita masuk di pemeriksaan fisik bagian abdomen. Jadi di bagian abdomen ini kita memeriksa 4 kuadran. Kita bagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, dan kuadran kanan bawah. Selanjutnya kita masuk di 9 regio. 9 regio kita bagi. Yang pertama itu ada epigastrika. Di sini ada hipokondrika kanan, hipokondrika kiri, umbilikalis, lumbalis kanan, lumbalis kiri, hipogastrika, iliaka kanan, dan iliaka kiri. Selanjutnya masuk di inspeksi. Menginspeksi bentuk abdomen, membusung atau membuncit atau datar saja. Tapi per pasien atau bentuk abdomen pasien terlihat datar saja atau normal. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Auskultasi dilakukan duluan karena apabila dilakukan palpasi terlebih dahulu, pasien akan merasakan nyeri. Maka dari itu kita harus melakukan palpasi agar tidak terjadi nyeri terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk di auskultasi. Jadi di auskultasi ini kita memeriksa dengan stetoskop pada daerah epigastrium dan di 4 kuadran mendengarkan bising usus atau suara peristaltik usus dengan normal peristaltik itu 5-35 kali per menit. Siapa? Jadi auskultasi yang dilakukan pada pasien menggunakan stetoskop dengan mendengarkan suara peristaltik usus pasien dapat dikatakan normal karena normal peristaltik usus pada pasien itu adalah 35 kali per menit. Dan pada pasien normal peristaltik yang saya dapatkan itu adalah 34 kali per menit. Kita masuk di palpasi. Jadi palpasi ini terbagi atas 2, yaitu palpasi umum dan palpasi khusus. Palpasi umum ini adalah meraba bagian perut pasien apakah ada yang terasa nyeri. Sedangkan di palpasi khusus itu terbagi atas 3, yaitu palpasi hepar, palpasi lien, dan palpasi titik Meigs-Burney. Palpasi umum, palpasi
abdomen dimulai dengan palpasi umum terhadap keseluruhan dinding abdomen untuk mencari tanda nyeri umum. Jadi periksa adanya nyeri lepas dan kemudian mencari dengan perabahan atau tidaknya massa atau benjolan. Terus yang terakhir adalah periksa juga kulit abdomen untuk melihat hidrasi pasien. Pak bilang ya kalau ada nyerinya, kalau Bapak merasakan nyeri. Iya. Iya. Selanjutnya masuk di palpasi hepar. Gunakan telapak tangan, dimulai dengan kuadran kanan bawah, berangsur-angsur naik mengikuti irama napas. Pak, kalau saya mengatur napas Bapak ya. Tarik, pas, tarik, lepas, tarik. Hepar pada pasien teraba normal karena tidak ada benjolan di sekitar hepar, permukaan rata dan tidak ada nyeri pada saat ditekan. Selanjutnya kita masuk di palpasi lien. Menggunakan kedua tangan, jari-jari tangan kiri mengangkat dengan cara mengait dinding perut kiri atas dari arah belakang, sedangkan jari-jari tangan kanan berupaya meraba lien dari arah depan abdomen kiri atas mencari dan meraba lien yang melewati umbilicus menuju kuadran kanan bawah abdomen. Tarik napas, Pak. Tarik napas. Tarik napas. Jadi pada palpasi lien ini teraba normal karena tidak ada benjolan yang didapatkan pada saat melakukan tindakan. Selanjutnya palpasi titik Meshburn. Pada titik Meshburn ini berada pada batas sepertiga luar dan 2/3 dalam dari garis imaginer yang menghubungkan umbilicus dan suprailiaka interior superior kanan. Pak, kalau saya suruh tarik napas ya Pak. Tarik napas. Tarik. Jadi setelah dilakukannya palpasi pada Meshburn pasien, tampak Meshburn pasien itu normal karena pasien tidak mengalami nyeri atau merasakan nyeri pada saat dilakukannya palpasi, dan berarti pasien tidak mengalami apendisitas pada pasien. Selanjutnya pemeriksaan pada perkusi. Melakukan perkusi dengan teknik yang sama seperti perkusi toraks, yaitu suara perkusi abdomen yang normal adalah timpani. Pada pemeriksaan perkusi, aksi tes pada pasien tampak normal karena adanya bunyi timpani. Perkusi ginjal dilakukan di dinding abdomen belakang pada sudut costovertebral dengan dialis telapak tangan kiri. Kita lakukan perkusi. Pak, kalau saya pukul terasa nyeri, tolong bersuara. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Memeriksa lengan dan tungkai pada pasien. Palpasi kulit pasien. Rasakan kehangatan kulit di dinding, hangat atau demam atau panas. Setelah itu kelembapan kulit. Rasakan kelembapan kulit pada pasien. Setelah itu tekstur kulit. Tekstur kulit pasien tampak normal. Setelah itu pemeriksaan edema. Pemeriksaan edema bisa terjadi di daerah
pretibial sekitar melelus dengan menekan 3 sampai 4 detik. Apabila tidak kembali normal, maka pasien dinyatakan edema. Pasien tampak tidak memiliki edema. Lanjut dengan uji kekuatan otot, diawali dengan memeriksa tonus otot. Jadi kita lanjut di T0 atau otot sama sekali tidak mampu bergerak, tampak berkontraksi pun tidak. Pak, bisa angkat bahunya? Saya bantu ya, Pak. Jadi otot sama sekali tidak mampu bergerak. Kita lanjut di T1, tampak kontraksi atau ada sedikit gerakan dan ada tahanan sewaktu jatuh. Saya bantu ya, Pak. Selanjutnya kita masuk di T2, mampu menahan tegak, yang berarti mampu menahan gaya gravitasi, tapi dengan sentuhan akan jatuh. Saya bantu ya, Pak. Selanjutnya T3 itu mampu menahan tegak walaupun sedikit dorongan, tapi tidak mampu melawan tekanan atau dorongan dari pemeriksa. Jadi saya bantu ya, Pak. Selanjutnya T4 itu adalah kekurangan dibandingkan sisi lain, kurangnya kekuatan dibanding sisi lain. Nah, Pak. Yang kelima itu adalah kekuatan utuh otot. Menilai refleks fisiologis diperiksa dengan kekuatan tendon yang diwajibkan untuk kontraksi otot. Jadi diperiksa itu ada 4. Yang pertama itu biceps. Permisi ya, Pak. Setelah itu kita masuk di triceps. Permisi ya, Pak. Kita masuk di patella. Pak, boleh duduk? Selanjutnya bagian patella. Selanjutnya Achilles. Selanjutnya mencari refleks patologi dengan melakukan goresan benda pada ujung tumpul pada telapak kaki. Jadi refleks kaki pada pasien itu normal karena apabila dilakukan goresan pada telapak kaki, pasien mampu merasakan goresan tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. See you next time. Dadah.